Oke, kita mulai IG Live malam hari ini. Wah, lagi di Brisbane. Portfolio ijo royo-royo. Asik bener sih. Dapat profit 400%. Mantap, mantap. Kongret. Oke ya, jadi ini IHSG kita masih di sini-sini aja, masih stagnan di sini. Terus hari ini IHSG-nya sideways, turun 0,17%, didorong oleh saham tech related seperti Arto. Turun lagi 6,52%. Jatuh lumayan signifikan, bisa sampai ke 1615, bahkan sampai ke 1535 atau 1540-an untuk Arto. Kemudian GoTo-nya di sini juga turun, patternnya mirip ya sama Arto. Dan kalau ngelihat GoTo sih ini trennya juga masih lumayan bisa turun lagi, bisa sampai ke 55, 50 pun masih bisa. Jadi ya kemarin ada buyback, ada Pak Patrick Waluyo beli lagi saham GoTo ini dengan uang pribadinya yang mungkin menunjukkan satu optimisme beliau gitu. Cuman kalau aku ngelihat secara tren harga sahamnya masih turun. Jadi teman-teman di sini hindarin dulu aja dalam jangka pendek. Terus kemudian gudang garam kemarin sempat naik dengan volume transaksi lumayan besar, hari ini turun, volumenya juga lumayan gede. Kita lihat yuk, di sini sebenarnya banyakan yang beli atau banyakan yang jual sih. Kita bisa lihat di sini di transaksinya sebenarnya lumayan imbang antara yang beli dan yang jual. Kita lihat dari jam 9 pagi transaksinya gimana. Tanggal 18. Nah, ini turun terus dari pagi tadi. Cuman ada hijau tinggi tuh di akhir-akhir sesi. Jadi ada borongannya tuh di akhir sesi yang lumayan tinggi. Ya, jadi masih imbang sih untuk GGRM secara intraday chartnya. Terus kita lihat ICBP gimana kabarnya. Kan katanya nih kalau mau pemilu sektor consumer good bakalan naik, tapi hari ini ICBP justru malah turun gitu. Nah, apakah ada kaitannya dengan calon wakil presiden yang diumumkan dari pasangan Pak Ganjar hari ini? Kok kayaknya nggak ada hubungannya ya. Jadi kita melihat untuk ICBP ini juga udah agak-agak melambat trennya dari bulan Juli kemarin, agak-agak slow down. Tapi kita nunggu di area-area bawahnya sekitaran mungkin 10.200 dan level 10.300-an di sini untuk kita coba watch. Bisa nggak dia mantul dari area ini? Kalau bisa mantul dari area ini, kita bisa watch untuk trading juga. Nah, terus kemudian kita mau lihat buat saham yang lainnya yang bergerak cukup aktif hari ini, yaitu ada Bayan Resources dari sektor batu bara yang berpotensi untuk naik sampai ke level 20975 atau 21.000. Terus kemudian ada saham Adaro. Ya, Adaro ini dia juga berpotensi. Hari ini ada breakout dikit, 2 breakout. Ini ada breakout dari MA 200-nya dan breakout dari level 2820. Sorry, aku belum bisa ngelihat komen-komen kalian ya. Jadi aku bahas ini apa sih, komennya iseng banget ya ampun. Ari Santoko, komenmu itu loh. Kocak. Jadi distracted saya. Oke deh. Ini Adaro dia breakout 2 kali dari MA 200 dan juga breakout dari 2820. Bisa menuju ke level 2960 sampai 3000-an dalam jangka waktu pendek. Nah, terus hari ini juga ADMR lumayan aktif. Kalau kita perhatikan ada nggak sih hubungannya dengan Pak Erick Thohir nih? Ada berita nih, kayaknya Pak Erick Thohir ini bakalan mencalonkan jadi cawapres. Jangan-jangan jadi pasangannya Pak Prabowo nih, bukan Mas Gibran, tapi jadi pasangan Pak Prabowo. Kita lihat saham-saham yang terpengaruh apa aja. Ya, ini perhatikan di sini ADMR dia menguji resisten 1355. Nah, kita langsung aja cus soal
Cawapres nih ya, bursa cawapres. Sempat beberapa hari kemarin itu rame kalau dibilang Mas Gibran nih bakalan jadi wakilnya Pak Prabowo, tapi usianya belum mencukupi. Terus ada pengumuman, wah ini MK nih kayaknya bakalan ini deh, kasih jalan hijau gitu buat Mas Gibran buat jadi wakilnya wakilnya Pak Prabowo gitu. Nah terus ternyata hari ini ada satu sentimen yang cukup positif di mana Pak Erick Thohir ya ini dikabarkan berpotensi untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden juga gitu ya, karena ada berita-berita gitu tentang Pak Erick Thohir yang membuat beberapa saham yang terkait bisa berpotensi untuk lanjut menguat. Beberapa di antaranya ada ABA yang secara tidak langsung ini ada kepemilikan dari Pak Erick Thohir, mungkin namanya tidak langsung tertulis di situ, tapi Pak Erick Thohir berinvestasi atau memiliki saham ABA ini ya, Mahaka Media melalui perusahaannya, melalui entitasnya ya. Jadi cukup banyak juga ternyata yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir di situ dan juga Mari. Nah, kita lihat Mari ini Mahaka Karya di Mari kepemilikannya Bapak Erick Thohir sekitar 16,37%. Kita coba lihat untuk saham ABA dan juga saham Mari. Terus selain itu ada saudaranya Pak Erick Thohir, Pak Garibaldi Thohir ini punya kepemilikan di saham Adaro lumayan banyak, sekitar 6,18%, dan ADMR sebesar 68,4%, MDKA 7,39%, MBMA 9,42%, dan Trim Megah ya sekuritas sebanyak 34,64%. Perlu diperhatikan bahwa beberapa saham tersebut ternyata ada kaitannya dengan satu saham lainnya, satu perusahaan lainnya, yaitu ada Saratoga. Ya, jadi apa hubungannya Saratoga dengan semua itu? Saratoga merupakan sebuah perusahaan investasi, Saratoga Investama Sedaya Tbk, perusahaan investasi yang di dalam portfolionya itu ada beberapa saham tadi ya, salah satunya adalah MDKA, juga Adaro. Yuk kita lihat ya. Saham minyak sebentar nanti saya bahas, sabar ya. Aku akan bahas dulu yang pertama Mari Mahaka Radio. Hari ini naik sangat signifikan sekali. Aku cuma mau kasih highlight. Kalian semua tahu Mari terdampak positif oleh adanya sentimen ini. Tapi aku mau kasih highlight bahwa sentimen ini sifatnya jangka pendek aja. Dan juga kita mesti ngelihat secara teknikal. Kalau mau beli Mari, dia breakout dari 99 hari ini, silakan beli, tapi jika turun dari 79 harus batasi resiko. Intinya tahu kapan kita mesti bisa membatasi resiko. Kemudian selain Mari, kita coba lihat ADMR. ADMR itu gimana kabarnya? Aku ke ABA dulu deh yang masih ada kaitannya. ABA Mahaka Media Tbk. Nah ini sama juga, kalau mau beli boleh-boleh aja, yang penting kamu tahu di mana level stop loss atau pembatasan resikonya. Dibuka di bawah banget, sempat breakdown, ternyata ini ditarik ke atas. Wah, kok bisa kayak gini ya candlenya ya? Apakah ada nih sengaja yang buang barang ke bawah dan ngumpulin barang dari bawah? Waduh, kita nggak usah berasumsi atau berpikiran sampai sejauh itu. Tapi yang jelas hari ini memang kelihatan banget candlenya ABA dan Mari hari ini tuh berbeda. Jadi kelihatan banget ada satu aktivitas di sini yang dia kelihatan sedang diakumulasi atau dikumpulin. Cuman sekali lagi jangan sembarang ngelihat saham yang diakumulasi. Semua saham yang kelihatannya naik dengan volume tinggi dihajar, enggak seperti itu. Kita mesti ngelihat likuiditas dan juga bid overnya dia, volumenya dia. Sebelum-sebelumnya tuh gimana, apakah likuiditas dia itu udah stabil atau belum. Dan kemudian kita juga ngelihat dari chartnya di sini, ini ekor-ekornya lumayan panjang dan juga lumayan sering ada ekornya, jadi sering abis naik terus turun lagi gitu. Terus ini juga bekas tren turun yang lumayan lama, sehingga secara psikologis memang saham ini sebenarnya secara psikologis tuh masih di level-level pesimis, dan masuk hari ini tuh sebenarnya masuk ke level skeptis gitu.
banyak yang nyangkut. Jadi ketika ini naik, banyak tekanan jual dari para nyangkuters, baik itu retail maupun institusi yang berpotensi untuk buang barang di atas gitu. Jadi untuk mengamankan modalnya karena mereka mulai balik modal. ABA berpotensi breakout dari 84 dan berpotensi menuju sampai level 100. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa ABA dan MARI merupakan dua saham yang resiko fluktuasinya, volatilitas, likuiditasnya juga lumayan besar. Jadi be very careful here. Aku mau bahas beberapa saham yang lain yang ada kaitannya dengan Pak Thohir. Meskipun bukan secara langsung dari Pak Erick Thohir, tapi Pak Boy Thohir ya, Pak Garibaldi Thohir ini memiliki kepemilikan di beberapa emiten ini. Nah, dibandingkan dua emiten terdahulu yang saya bahas tadi, di mana Pak Erick Thohir memiliki kepemilikan terhadap saham perusahaan tersebut secara tidak langsung, yaitu melalui satu entitasnya. Jadi mungkin tidak pakai nama Erick Thohir, tapi melalui entitasnya. Nah, perhatikan di sini. Ini Adaro di sini kita lihat secara volumenya dia menunjukkan satu likuiditas yang lebih bagus, sehingga resiko dalam fluktuasi untuk Adaro ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan resiko fluktuasi di saham MARI dan ABA tadi. Nah, kalau diperhatikan pula secara chartnya, candlenya Anda bisa bandingkan dong ya. Aku nggak bisa ngomongin kayak persisnya gimana, tapi kamu lihat aja yang tadi ekor-ekornya tuh lebih banyak, yang ini bodinya lebih solid, sehingga pergerakannya tuh cenderung aku bisa bilang lebih stabil lah, nggak terlalu banyak kayak PHP harga naik turun lagi kayak gitu. Memang ada beberapa ekor di sini tuh wajar, tapi tidak seterusnya begitu, dan juga secara volume di sini juga lebih stabil. Nah, kemudian kita akan review untuk trennya sendiri dalam jangka pendek itu memang berpotensi untuk menguat sampai 2970 sampai 3000. Tapi ketika kita trading saham, kita tidak hanya melihat tren harga saham atau dia arahnya mau kemana. Satu hal yang sangat penting tapi seringkali dilupakan oleh teman-teman semuanya adalah likuiditas. Likuiditas itu bisa dilihat dari bid offer dan bisa dilihat juga dari volume transaksi. So it's very important here kita melihat likuiditasnya, di mana aku kasih lihat tadi Adaro lebih bagus likuiditasnya daripada ADMR ataupun MARI. Buat yang baru bergabung, kita lagi ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin tentang Pak Erick Thohir yang ada kemungkinan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dan beberapa saham yang terkait dengan nama Thohir ini tadi juga sempat menguat, beberapa diantaranya MARI dan juga ABA yang ada kepemilikan dari Pak Erick Thohir secara tidak langsung melalui perusahaannya, yang lain melalui nama entitasnya, dan juga ada punya Pak Boy Thohir atau saudara dari Erick Thohir, yaitu ada Adaro, ADMR, MDKA, MBMA, dan TRIM gitu. Oke, sekarang kita akan lihat ADMR-nya. Tadi kita sudah bahas MARI, ABA, dan juga Adaro. Sekarang kita akan bahas ADMR. Di sini dia membentuk satu pola double bottom, tapi double bottom yang bagus itu bukan double bottom yang seperti ini. Double bottom yang bagus atau double bottom yang kuat adalah double bottom yang didahului tren turun yang lebih besar gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau saya melihat ini cenderung trennya justru akan menjadi sideways dulu. Normal sideways akan berpotensi tertahan sekitaran level 1200 baru kemudian naik lagi. Nah, jika dia breakout atau naik lagi dari 1360, maka perhentian berikutnya berpotensi di angka 1555 atau kurang. Nah, itu untuk jangka pendeknya. Kemudian secara fundamental ADMR dan Adaro ini juga cukup bagus ya, lebih kuat, lebih solid. Kemudian kita juga akan lihat MDKA, beberapa emiten yang terakhir saya sebut ini ada kaitannya dengan Saratoga Investama Sedaya. Sehingga kalau emiten-emiten ini terdampak positif, maka Saratoga juga akan terdampak positif secara fundamental. Tidak langsung secara harga sahamnya. MDKA belum menjadi rekomendasi baik. Kenapa? Karena kita masih harus watch yang satu ini. Volume transaksi turunnya masih sangat besar, dan juga ketika dia di area support 2400, ini merupakan satu perhentian terakhir, berpotensi membentuk pattern inverse flag atau inverse pennant, sehingga ini merupakan satu tanda bahwa dia berpotensi untuk lanjut turun. Nah, kemudian selain MDKA ini juga ada MBMA. MBMA ini apa? MBMA ini adalah Merdeka Battery Minerals, yang dimana ini juga salah satu perusahaan yang secara fundamental juga cukup oke. Tapi kita tidak bisa hanya melihat fundamental saja untuk trading, kita justru lihat technical dan liquidity. MBMA berpotensi naik sampai 800, rewardnya dalam jangka pendek udah nggak terlalu besar, jadi wait and see dulu aja.
ya. Oke, jadi Pak Boy Thohir punya di MBMA 9,42%. Kemudian Trimegah Sekuritas Indonesia, wah keren ya, ada sekuritas yang juga terdampak positif loh. Hari ini naik dengan volume transaksi sangat tinggi, dimana aku kalau ngelihat patternnya Trim ini lebih mirip dengan Mari dan juga ABA. Jadi ada ekor-ekornya kayak gini. Saya tidak sedang membahas kesehatan perusahaan di sini, saya sedang membahas tentang pattern chart atau harga sahamnya. Di sini banyak sekali ekor, dimana hati-hati kamu kalau mau beli saham-saham ini sebaiknya benar-benar nawarnya pelit banget, jangan FOMO. Termasuk juga di sini Trim. Ada ABA, ada Mari dan juga Trim. Di sini ekor-ekornya lumayan banyak. Jadi kalau kamu mau belinya buy on weakness atau buy on retracement. Kayak hari ini tadi kita juga ada rekom tuh sampai level terendah di level lowest 262. Kita coba lihat ini Trim dapat di angka berapa, dan kita pasti ada kasih tahu secara risiko ini lumayan. Nah ini perhatikan, ini saya nggak janjian sama tim coach M-Trade ya, bahkan hari ini tadi saya nggak trading Trim juga, dan ini direkomendasi beli, bukan terbeli sih ya, direkomendasi beli maximum size di level 5%, dan jangka pendeknya ya ini untuk trading jangka pendek, untuk scalping aja lah, kira-kira jangka pendek untuk scalping atau swing. Direkomendasi sampai level 262, tapi dia dapat di level 264 ya, bottomnya dapat di level 264 sampai 276. Sehingga kalau kalian udah dapat saham rekomendasi dari M-Trade, tulisannya high risk, bukan untuk pemula, spekulatif, dan cuman 5%, jangan ngejar di harga lebih tinggi daripada M-Trade. Oke, aku akan cek question di sini, dan aku akan coba jawab beberapa pertanyaan kalian. Tapi aku mau bahas dulu beberapa sentimen makro global yang udah beberapa hari ini aku nggak update. US retail sales ini naik sekitaran 0,7% secara bulanan dari 2,9 sampai 3,8, menunjukkan adanya perputaran uang di Amerika yang masih cukup aktif, inflasi yang masih meningkat, dan The Fed belum akan menurunkan suku bunganya, masih akan naik sekali lagi gitu. Kemudian GDP China ini juga diperkirakan akan naik 4,4% pada kuartal 3 2023. Ekonomi China belum sampai kencang banget, tapi China sedang mengejar targetnya sekitar 5% pertumbuhan di tahun 2023 ini. Jadi masih biasa-biasa aja. Ekonomi China sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, terutama bicara soal impor barang-barang dari Indonesia, sumber daya alam dari Indonesia, atau ekspornya Indonesia ke sana. Nah, sekarang kita mau bicara tentang minyak ya. Jadi selain konflik Timur Tengah, ada beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap naik turunnya harga minyak. Nanti aku akan bahas Brent dan Bird, sabar yo. Sabar. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi harga minyak. Pertama, pemotongan produksi sukarela Arab Saudi dan Rusia. Pada awal September 2023, dua negara ini udah sepakat buat memperpanjang pengurangan produksi minyak sebanyak 1,3 juta barrel secara sukarela hingga akhir tahun ini gitu. Nah, yang diuntungkan emiten apa aja? Emiten yang pertama Medco. Selain didukung oleh harga minyak, outlook positif Medco sendiri ini didukung oleh peningkatan konsumsi dari industri dan pembangkit listrik. Nah, emiten apa saja yang dirugikan dari sentimen ini adalah ITMG, Adaro, dan Inco, dan juga perusahaan tambang batubara lainnya karena menggunakan minyak sebagai kebutuhan bahan bakar untuk operasional pertambangan. Tapi kamu nggak usah khawatir, kenapa? Karena harga batubara sendiri juga berpotensi untuk menguat di akhir tahun. Cuman kita tetap menggunakan teknikal, jadi bukan sekedar pakai sentimen aja. Mau dibahas nggak nih teknikalnya Medco dan kawan-kawan? Yuk kita bahas ya. Oke, ini ada Medco Energy International. Udah naik beberapa hari ini, naiknya zigzag, wait and see dulu, jangan buru-buru masuk dulu. Meskipun outlooknya cukup bagus, tetap kita nunggu secara teknikal. Inco ini masuk dalam watchlist kita karena ada pattern double bottom yang cukup menarik. Kemudian kita mau watch ITMG dan juga tadi Adaro udah dibahas. ITMG ini udah naik beberapa hari, kita wait and see dulu. Kita akan ke metals yang lainnya, sekalian ngebahas Inco, maka kita ngebahas metals. Antam ini hari juga mengalami breakout ya, jadi kita akan watch untuk beberapa saham metals. Dan termasuk diantaranya ada TINS. Kalau TINS ini malah turun, jadi kita hindari dulu. Yang kita review metals kita bahas semua. Terus Harum gimana kabarnya?
Jadi beberapa yang menarik tadi ada Inco dan juga Antam yang bisa menjadi watchlist kita. Oke. Aku nurutin maunya kalian ngebahas saham brand. Apa kabarnya brand? Siapa yang ngerasa gerah banget sampai AC tuh nggak berasa dinginnya udah mentok 16? Mentok ini. Panas banget. Congrats buat kalian yang kemarin sempat spekulatif buy buat saham IPO brand ya. Di sini bisa naik sampai tadi katanya tembus 400% mungkin dari pre-IPO belinya. Yang nggak punya nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah FOMO, nggak apa-apa. Kita sendiri punya prinsip untuk saham IPO kita harus menunggu sampai chartnya terbentuk dengan sempurna. Jadi ya kalau kalian punya ini, aku harap kalian juga udah mulai siap-siap untuk profit taking. Jangan sampai kebanting, jangan fanatik pada satu saham yang pernah membuatmu untung. Aku ulang, jangan fanatik pada satu saham yang pernah membuatmu untung. Dan jangan anti pada saham yang pernah kamu mengalami kerugian di situ gitu. Jadi kalau aku bilang sih sebenarnya bukan sahamnya yang bikin untung, bukan sahamnya yang bikin rugi, tapi sebenarnya lebih ke diri sendiri ya. Oke. Aku coba bahas beberapa saham yang lainnya. 40 derajat. Maksudnya sih 40 derajat panas banget ya. Ini aku lagi cari filter glow under the sun. Wow, MS glow malan. Aneh-aneh. Nggak nemu nih. Indonesia SIPF. Anyway, aneh-aneh aja. Ya udah, mari kita lihat ya. Gimana sih matiin filternya? Yuk kita lihat selain brand ada saham apa lagi ya yang tadi aktif dibahas. Ada saham Bluebird Puana Sepore. Siapa ini yang kepanasan hari ini? Saya nggak tahan di ruangan kerja saya kepanasan. Saya sampai pindah kerja di ruangan yang lain. Bluebird hari ini breakout, udah masuk watchlistnya Mtrade dan hari ini breakout ya. Jadi thank you Mtrade and team ya. Jadi Bluebird siap ini ya, ada belanja modal capex 2 triliun dan akan mengembangkan taksi elektrik gitu. Jadi katalis positif buat Bluebird. Jangka pendek Bluebird bisa menuju ke level 2400 easy, sampai ke level itu easy. Dan harapannya bukan terus naik tapi ada sideways konsolidasi. Loh kok gitu sih? Kenapa? Karena kalau ada sideways konsolidasi itu rally-nya bisa jauh, bisa lama. Sedangkan kalau naik terus itu malah justru gampang dibantingnya. Wah, tapi kan enak tuh dapat berapa persen tuh cepat. Ya, tapi kalau gampang dibantingnya juga itu justru malah beresiko juga gitu. Mungkin kalau ada yang lihat ada saham kayak gini, sebentar, aku kasih lihat ya. AC-nya kotor, enggak lo udah habis dibersihin kok masih begini. Oke, aku mau kasih lihat di sini. Ini sempat naiknya lumayan signifikan banget dari 1040 sampai dengan 3070 itu ya, naik hampir 3 kali lipat. 1 2 3 200%, 3 kali lipat itu dalam rentang waktu yang lumayan pendek, kurang dari 1 bulan. Kalau udah kayak gini ini nggak bisa ngejar harga.
Jadinya ini juga yang terjadi pada brand saat ini, dan brand ini berpotensi mungkin saja bisa jadi seperti AMMN. Terus buat yang penasaran mau masuk gimana, jangan dulu deh. Kalau ya kalian tahulah caranya trading aku gimana. Aku lebih mementingkan sustainability. Sustainability itu gimana? Hasilnya dalam jangka menengah panjang, portfolio itu gimana? Kalau cuman trading jangka pendek doang, bisa cuan banyak, abis itu rugi. Jadi kita mengedepankan manajemen risiko dan juga sustainability-nya gitu. Oke, ini ada yang nanya beberapa saham BNGA, kata Shelia Agustina, tadi naik kok sore terus turun ya? Yap. Kalau kayak gini kita lihat ya aktivitasnya gimana. Aktivitasnya gimana, dia banyakan yang beli atau banyakan yang jual sore hari dibanting. Ini saham fundamentalnya bagus. Tapi kalau udah keluar ekor panjang kayak gini nih, kita akan tandain saham ini. Kita nggak akan ke depan, nggak akan dengan mudah masukin dia ke watchlist lagi. Jadi saham ini jadi ada tanda kuningnya, nggak sampai tanda merah, tapi ada tanda kuningnya. Karena di sini berarti ada aktivitas investor-investor yang cenderung cara mainnya tuh kasar gitu. Oke, terus aku mau review beberapa saham yang lain yang masih menarik. SCMA salah satu emiten yang diuntungkan saat pemilu. Kemarin kita belum bahas ini. Kemarin kita ada bahas saham-saham yang terkait pemilu apa aja yang diuntungkan. Nah, ini ada SCMA, perhatikan di sini nih hari ini breakout juga dari 163 berpotensi menuju 174. Pangsa audiensnya itu naik dari 34,8 jadi 36,6 dan persen pada kuartal 2 2023. Nah, pada semester 2 2023 kita memperkirakan volume konsumsi akan lebih baik dibandingkan semester 1 2023 gitu. Oke, terus kemudian kita mau lihat lagi, balik ke Inco. Inco tadi kan menarik ya, secara teknikal masuk ke watchlist gitu. Ada pattern double bottom yang menarik di Inco ini. Nah, produksinya nikel Inco ini naik 17,6% hingga kuartal 3 2023 ini. Aku mau summary, hari ini aku agak-agak kepanasan jadi aku nggak IG live-nya lama-lama, entah kenapa AC aku ini nggak dingin padahal udah diservis, udah dibersihin. Aku mau summary, masih ada kelanjutannya dengan IG live aku yang kemarin. Yang belum nonton langsung aja cus ke YouTube aku. Sebenarnya kalau dibilang mau pemilu itu sektor consumer good udah pasti yang diuntungkan meskipun ICBP turun. Kita akan watch saham ini dalam beberapa bulan ke depan. Indofood juga sama, dan kemudian GGRM yang kemarin naik lumayan signifikan, hari ini juga turun. Terus ada rebalancing index juga tadi sebenarnya. Terus kemudian kita akan lihat Unilever yang ada di resisten, kita wait and see dulu buat yang belum masuk. Terus ada Mayora yang secara chart paling cakep dibandingkan dengan consumer good yang lainnya. Dan Sido, kalau yang ini aku bilang valuasinya murah dan juga secara fundamental juga menarik buat yang mau investasi jangka panjang. Jadi ada yang menarik untuk trading dan investing. Intinya saham sektor consumer good ini masih jadi watchlist, dan juga saham sektor properti juga masih jadi watchlist untuk pemilu nanti, jelang-jelang pemilu. Dan ini tema ini akan kita watch untuk beberapa bulan ke depan, termasuk juga dari sektor telekomunikasi, meskipun hari ini Excel-nya breakdown ya. Hari ini Excel-nya breakdown, jadi kita akan masih tetap puas untuk beberapa bulan ke depan. Nah, ini turun, biarin turun dulu aja. Oke, terus kita akan watch juga untuk saham-saham yang ada kaitannya dengan calon wakil presiden. Di sini ada Mari, kemudian juga Aba. Hati-hati, yang dua ini secara risiko fluktuasi dan likuiditas agak-agak lumayan. Terus kemudian kita lihat Trim, ini juga secara risiko fluktuasinya agak lumayan. Jadi tadi Amtrade cuma nitip sendal di Trim aja. Terus kemudian ada Adaro, ADMR, dan juga MDKA yang ada kaitannya dengan nama Thohir, meskipun bukan Pak Erick Thohir tapi Pak Boy Thohir. Dan ada kaitannya juga dengan Saratoga gitu. Jadi itu rangkumannya hari ini. Hari ini lebih banyak dari segi fundamental yang aku bahas. Besok pastinya masih ada watchlist dari Amtrade.
langsung aja besok cus ke morning briefing M-Trade untuk bisa dapetin watchlist besok. Nah, watchlist hari ini tadi ada Bluebird yang breakout, yang jalan. Dan ya, anyway, thank you buat semuanya yang udah nonton IG Live aku malam hari ini. Ini ada di mvest.id/start, ada gratis seminar strategi investasi untuk pemula, seminar mvest start dengan kode promo 18 Okt. Jadi caranya di sini mvest.id, URL-nya kita udah bikinin sendiri ya. Jadi biar kalian juga lebih gampang carinya, mvest.id/start. Come on. Nah, bisa daftar nih. Mvest, worry free fruitful investment. Hasilnya gimana? Dan teman-teman bisa lihat di sini apa kata member Mvest ya, apa kata alumni Mvest ya, dan perhatikan di sini teman-teman, cara daftarnya ada di sini ya. Jadi ini 150.000 pakai kode promo 18 OKT, ini jadi gratis. Daftar Mvest sekarang di mvest.id/start dengan kode promo, daftar sekarang dengan kode promo 18 OKT gratis. Klik tombol warna oranye dan langsung aja tulis nama, email, nomor WhatsApp kamu, masukkan kode promo 18 OKT. Semoga bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit. Good night.